Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang masih mau mengawal kasus ini dan hadir bersama kami di Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung ya. Agenda kami hari ini adalah melaporkan 3 majelis hakim yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara kami, perkara almarhum Dini Sera Afriyanti. Laporan ini adalah tindak lanjut dari laporan kami yang sudah kami kirim ke Komisi Yudisial dan kami tambahkan saat ini kami melaporkan 3 hakim tersebut di Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung hari ini. Begitu. Ya. Kembali lagi teman-teman, saya beritahukan, saya sampaikan beginilah sulitnya masyarakat kecil mendapatkan keadilan, mendapatkan akses keadilan dan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh keadilan. Kita tahu asas peradilan yang seharusnya sederhana, mudah dan murah itu menurut saya tidak ada di Indonesia. Jadi slogan itu adalah slogan bohong. Karena Anda tahu ternyata apa? Laporan yang harus kami sampaikan di bawah harus masih melalui proses-proses pemeriksaan yang tentunya pasti nanti memerlukan waktu. Kami menghargai proses itu, tapi kita tahu ternyata Badan Pengawasan Mahkamah Agung sudah memiliki sistem di setiap pengadilan negeri yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tapi apa? Pada kenyataannya Humas Pengadilan Negeri Surabaya yang sudah diwawancara oleh berbagai media di seluruh Indonesia tidak pernah menyampaikan bahwasanya ada sistem pengawasan dari Mahkamah Agung yang bisa digunakan sebagai media untuk melapor bagi masyarakat jika ada keluhan di dalam proses persidangan. Lantas bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan keadilan? Lantas bagaimana masyarakat ini bisa mengakses keadilan? Kita tahu keluarga korban almarhum Dini Sera Afriyanti ini adalah seorang petani, rumahnya di Sukabumi. Mendapatkan keputusan hukum yang seperti itu, akses mendapatkan keadilan yang sulit, proses pelaporan yang berbelit-belit. Jangankan untuk murah, mudah dan cepat. Berangkat saja dia sudah tidak mampu untuk melewati proses-proses hukum dan birokrasi yang begitu panjang. Itu teman-teman. Untuk materi pelaporannya apa? Materi pelaporan kami tentu adalah sifat dan etika hakim di dalam proses persidangan. Dan yang kedua adalah bagaimana hakim pada saat persidang itu menurut kami tidak berjalan dengan fair. Tidak berjalan dengan bagaimana peradilan itu berjalan dengan adil, jujur dan bijaksana. Karena di sana kita melihat, saya juga mengalami juga bahwasanya dalam pemeriksaan saksi ada sikap-sikap hakim yang lebih ke tendensius, menghentikan saksi pada saat memberikan keterangan dan terbukti. Dari hasil pertimbangan hakim kita ketahui dari putusan yang bisa kita baca semua nanti, Anda akan melihat adanya kontradiktif antara fakta hukum dan pertimbangan hakim. Di mana di sana pertimbangan hakim seolah mentiadakan alat bukti yang sah tanpa pembanding alat bukti yang sah. Artinya apa? Ini ada alat bukti yang sah, ditiadakan, dianggap alat bukti ini tidak ada tanpa ada pembandingnya. Dan hanya dengan asumsi dan pertimbangan hakim secara pribadi. Tentu ini sangat mencederai asas-asas objektivitas dan asas-asas kebenaran dalam menentukan pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Materi dari MA bagaimana Pak setelah pengadilan? Iya, saya tadi sudah jelaskan mengenai bagaimana proses melaporkan di aturan Badan Pengawasan Mahkamah Agung ya. Ternyata di setiap pengadilan itu sudah dibentuk namanya sistem pengawasan yang itu bisa diakses secara online. Tapi kami pun selama bersidang tidak pernah ada informasi baik dari humas, baik dari siapapun di Pengadilan Surabaya tentang sistem tersebut. Bagaimana mengakses sistem tersebut dan bagaimana cara mengawal sistem tersebut kami tidak pernah tahu. Lantas bagaimana rakyat-rakyat kecil ini bisa mengetahui adanya sistem tersebut jika tidak pernah disosialisasikan dengan baik, disampaikan dengan baik. Bang, selain melapor ke Bawas ada langkah hukum lain Pak yang akan? Ya, tentu kami tetap akan mengawal proses kasasi yang dilakukan oleh JPU. Kita lihat apakah JPU maksimal dalam mengawal proses kasasinya, karena kita masih berharap keadilan ini bisa tegak di Republik ini. Dan saya juga akan melakukan upaya untuk mengawal proses yang ada di DPR RI, yakni khususnya di Komisi 3. Kami harap DPR RI segera melakukan pemanggilan terhadap Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang putusan ini.
dan membahas sistem-sistem peradilan yang ada di Indonesia. Karena sistem birokrasi yang seperti ini tidak mewujudkan peradilan yang murah, mudah, dan cepat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami minta agar Komisi 3 DPR RI memanggil semua badan-badan yang berkaitan dengan peradilan hukum ini agar adanya pengawasan hakim diperketat sehingga tidak ada keputusan yang seharusnya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan keadilan kepada masyarakat, namun ternyata bertentangan dengan itu semua dan meresahkan masyarakat. Karena kita tahu jika putusan ini menjadi presiden yang ada di Republik Indonesia, maka setiap wanita yang ada di Indonesia jiwanya terancam. Karena bisa saja dia dibunuh kapanpun, jika tidak ada saksi dia bisa dibebaskan kapanpun. Respon audensi. Sedikit lega ya, karena emang udah dibantu gitu, udah dibantu, apalagi udah disorot gitu maksudnya sama Ahmad Saroni langsung, Pak Ahmad Saroni, Pak Habibur Rahman gitu. Jadi sedikit lega, cuman kita nggak diem gitu aja gitu, kita tetap bakal ngawal, soalnya kan kita tahu karena di negara ini kan sulit ya untuk mendapatkan keadilan, apalagi buat rakyat kecil seperti keluarga saya gitu. Jadi kita tetap ngejalanin proses ini dulu aja, sampai kita lihat aja sampai mana nanti. Bang, berarti penegasan kalau dari dalam berarti diserahkan ke Bawas MA di Pengadilan Negeri Surabayanya atau dibentuk tim investigasi atau seperti apa? Ya, mereka masih melakukan rapat secara internal, baru nanti kami akan diinformasikan. Nah, sistem-sistem seperti inilah yang menurut kami belum ada objektivitas bagaimana kami bisa melakukan controlling atau pengawasan. Sementara sistem pengawasannya itu ada tapi tidak disosialisasikan dengan baik. Ini tidak selaras dengan, tidak sejalan dengan untuk apa sistem itu dibuat. Jikalau memang sistem itu dibuat tapi tidak dijalankan dan disosialisasikan dengan baik, maka sistem itu tidak akan pernah bermanfaat kepada orang yang memerlukan. Contohnya adalah orang-orang kecil seperti ini yang tidak pernah terakses oleh keadilan. Nah, terakhir juga di KAI Abang bilang kalau misalkan sampai saat ini salinan putusannya belum diterima. Sampai sekarang juga belum diterima atau sudah? Ya, salinan putusan sudah kami terima kemarin di Pengadilan Negeri Surabaya setelah kami meminta salinan tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya, dan isi salinannya sesuai dengan praduga kami. Ternyata antara pertimbangan hakim dan fakta hukum yang ada itu bertolak belakang. Jadi tidak ada alasan yuridis bagaimana hakim menolak fakta-fakta hukum yang ada di persidangan kemudian menggunakan asumsi pribadinya untuk menentukan pertimbangan hakim. Hari ini kami membuat laporan, kami masih menunggu antrian. Jadi ini sedang diproses antrian kami, dan kami juga nanti akan melihat bagaimana keseriusan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk memproses laporan kami. Karena saya nyatakan sampai dengan kami di sini bertemu dengan teman-teman, kami masih merasakan belum ada keadilan di Republik Indonesia ini, dan belum ada asas peradilan yang murah, mudah, dan cepat seperti yang dijadikan slogan dalam peradilan di Indonesia. Tidak.